Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari salah satu kelompok penugasan mata kuliah Analisis Big Data Informatika Universitas Muhammadiyah Malang dengan beranggotakan Muhammad Faisal Farid dengan NIM 2017 1037 0311 072 dan L. Yasril Imam dengan NIM 2017 1037 0311 051. Jadi di sini untuk penugasannya adalah membuat video tutorial kolaborasi Google Colab dengan Spark, di mana nantinya dalam tugas tersebut disuruh untuk mengeksekusi data sebagai berikut, di mana nanti datasetnya berupa kumpulan data string yang terdiri dari Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya Malang, Politeknik Negeri Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Universitas Negeri Malang, IKIP Budi Utomo, dan Universitas Kanjuruhan Malang. Dan kemudian untuk penugasannya sendiri atau perintah-perintah yang harus dilakukan adalah menampilkan beberapa output, diantaranya adalah yang pertama, menampilkan jumlah data, kemudian menampilkan data yang di dalamnya terdapat kata universitas. Kemudian yang terakhir adalah menampilkan keseluruhan data yang ada di dalam RDD atau dataset. Kita langsung masuk ke programnya. Jadi sebelumnya kami sudah membuat programnya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kode programnya beserta penjelasan fungsi-fungsinya dan menjalankan ulang programnya. Jadi perintah pertama yang harus dilakukan adalah pip install pspark. Ini adalah kode program untuk menginstal pspark di dalam bahasa Python, bahasa pemrograman Python. Untuk pspark itu sendiri adalah API di dalam bahasa pemrograman Python yang harus diinstal sebelum kita dapat menggunakan software atau perangkat lunak Spark. Sedangkan Spark itu sendiri adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memproses sebuah big data. Jadi kita jalankan dulu programnya. Ini masih proses download. Kita tunggu sebentar. Masih download. Nah, proses downloadnya sudah selesai. Nah, perintah selanjutnya adalah import pspark. Jadi setelah kita menginstal pspark, itu artinya ketika sudah menginstal pspark, itu artinya perangkat lunak Spark itu sendiri sudah ada di dalam Python, di dalam pemrograman bahasa Python kita. Nah, untuk menggunakan Spark itu sendiri, kita harus mengimport pspark-nya. Atau kita melakukan yang namanya import library. Jadi kita import dulu library-nya, kemudian kita juga import Spark context-nya. Nah, Spark context itu adalah gerbang utama masuk pspark-nya. Jadi sebelum kita dapat menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalam pspark, kita harus mengimport dulu Spark context. Nah, di sini setelah kita import Spark context, kita harus memasukkan Spark context itu ke dalam sebuah objek, atau kita membuat objek dari Spark context itu sendiri dengan menggunakan kode sc sama dengan Spark context. Sc ini adalah nama objeknya. Kita jalankan. Nah, sudah berhasil. Nah, kemudian tadi kita disediakan dataset atau disuruh untuk membuat dataset yang terdiri dari beberapa kalimat.
Nah, di sini kita menggunakan fungsi parallelize. Nah, kita menggunakan fungsi ini. Fungsi parallelize itu sendiri digunakan untuk membuat sebuah dataset. Di mana di dalam dataset itu sendiri nanti terdapat beberapa data string yang sudah kami bacakan sebelumnya. Nah, di sini ada objek kalimat. Jadi, kalau kita terjemahkan kode program ini, maksudnya adalah buat sebuah buat sebuah dataset yang di dalamnya terdapat kalimat ini, beberapa kalimat ini, kemudian simpan di dalam objek yang namanya kalimat. Seperti itu. Kita jalankan dulu. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah dataset. Kemudian perintah selanjutnya adalah menampilkan output data tersebut berjumlah 7 data. Nah, kita menggunakan perintah print. Print itu adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan sebuah output. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah perintah ini, kalimat.count. Fungsi .count ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah data dalam sebuah dataset. Kita jalankan. Nah, maka setelah dijalankan outputnya akan seperti ini. Data tersebut berjumlah 7 data. Sebagaimana yang tertera di dataset sebelumnya, yang kita buat sebelumnya. Karena memang terdapat 7 kalimat atau 7 data di dalam datasetnya. Kemudian perintah selanjutnya adalah tampilkan dengan hanya memuat universitas. Jadi kita di sini disuruh untuk menampilkan data yang di dalamnya terdapat kata universitas. Nah, kita menggunakan kode program perulangan atau for dan juga menggunakan fungsi collect. Fungsi collect ini adalah untuk mengambil koleksi data yang ada di dalam dataset. Satu koleksi data itu adalah satu data atau satu kalimat ini. Misalnya contohnya Universitas Muhammadiyah Malang, itu adalah satu koleksi data. Kemudian ada mekanisme pengecekan if universitas in X. Jadi kalau kita terjemahkan programnya ini adalah ambil koleksi data dari dataset yang ada di dalam dataset kalimat, kemudian masukkan ke dalam objek yang namanya X. Nah, kemudian dicek. Jika di dalam X itu ada kata universitas, maka tampilkan nilai X-nya. Sehingga ketika kita jalankan programnya, maka yang akan ditampilkan di dalam outputnya adalah hanya kalimat yang di dalamnya terdapat kata universitas. Seperti itu. Kemudian perintah selanjutnya adalah menampilkan seluruh data yang ada di dalam data RDD atau di dalam dataset yang sudah kita buat. Nah, di sini kita buat objek baru lagi namanya RDD. Kemudian nanti RDD itu akan diisi data yang diambil dari dataset sebelumnya. Kita di sini menggunakan beberapa fungsi baru yang namanya map, lambda, kemudian split. Kalau collect sudah dijelaskan sebelumnya fungsinya apa. Nah, untuk pertama itu map. Map itu adalah sebuah fungsi di Python yang digunakan ketika kita ingin menerapkan fungsi tertentu ke dalam beberapa data sekaligus. Sedangkan lambda itu sendiri adalah keyword atau kata kunci di dalam Python yang digunakan untuk mendefinisikan atau membuat sebuah fungsi. Dan untuk line di sini ini adalah nama fungsinya. Kemudian kode program yang di sini adalah isi fungsi dari kode program yang ada di sini adalah isi dari fungsi line itu sendiri, di mana isinya adalah split, koma. Artinya split itu artinya memisahkan, kemudian koma, memisahkan dengan tanda koma. Jadi, dan di sini ada fungsi collect untuk mengambil data dari dataset lagi. Jadi, kalau kita terjemahkan secara keseluruhan kode program yang ada di sini adalah seperti ini. Ambil data dari dataset, kemudian ambil koleksi data dari dataset, kemudian setiap koleksi itu pisah menggunakan tanda koma.
dan masukkan ke dalam objek yang namanya RDD. Nah, setelah itu kita panggil RDD-nya. Ketika kita panggil RDD-nya, maka akan ditampilkan seluruh data yang ada di dalam objek RDD itu sendiri. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan dalam tutorial kali ini. Terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.